Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi ini? Semangat. Gimana, sudah sarapan? Sudah. Makan apa Min hari ini? Kok kayak lemas? Minum susu. Oke, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa dulu. Berdoa pagi ini dipimpin oleh Clay. Ya. Silakan saya. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa yang mulai. Doa selesai. Terima kasih Clay. Kita sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Lagu Halo Halo Bandung. Semua kalau suaranya ya, supaya peningkatan rasa nasionalisme kita. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Adakah yang tidak hadir? Ada semua ya. Virgi kemarin sakit, sudah hadir hari ini. Sakit apa kemarin Virgi? Oh, pilek. Sudah lebih sehat ya? Oke, kita mau masuk di break 1, break 2, break 3 ini. Seperti yang sebelumnya kita mau lombakan. Jadi nanti dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mana tim yang paling kompak. Tapi kita mulai dulu dari semuanya ya. Jadi semua dulu, baru nanti dari kelompok 1, lalu lanjut ke kelompok 2, baru ke kelompok 3. Sesuai apa-apa ya. Dengarkan, konsentrasi. Break 1. Break 2. Konsentrasi ya, nanti akan dilakukan. Break 3. Oke, good. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 break 1. Break 2. Break 3. Yes, apa-apa. Ada satu yang miss. Kelompok 2 break 1. Break 2. Break 3. Yes, good. Mantap, kompak. Kelompok 3 break 1. Break 2. Break 3. Ini nggak apa-apa ya, sama-sama. Ada yang miss juga. Berarti pemenangnya kali ini adalah kelompok 2. Semangat sebelum masuk belajar. Semangat. Semangat lah, masih pagi-pagi ya. Oke, Pak Ayub sekarang mau tanya materi yang kalian pelajari di minggu lalu ya.
Di materi IPA kita itu belajar tentang rangkaian listrik, lalu bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apalagi itu teks eksplanasi? Yang berisi penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan ilmiah. Nah, terus kalau teks eksplanasi tadi kan berisi penjelasan ilmiah. Kalau penjelasan ilmiah itu fakta atau fiksi? Fakta. Apa lagi itu fakta? Sesuai dengan kenyataan. Kalau fiksi? Dikarang-karang, ya benar ya. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu benar sekali berisi penjelasan ilmiah yang berisi tentang fakta-fakta ilmiah. Jadi tidak dikarang-karang, semuanya sesuai dengan kejadian yang nyata. Nah, biasanya teks eksplanasi ilmiah itu tentang penemuan, tentang tokoh-tokoh, tentang teknologi dan seterusnya. Gitu ya. Lalu materi IPA-nya tentang listrik. Masih ingat alat-alat listrik? Contohnya TV, apalagi? AC, lampu, apalagi? Rice cooker, betul sekali. Punya rice cooker di rumah? Untuk apa rice cooker itu? Masak nasi. Untuk bikin roti bisa enggak? Kayaknya ada rice cooker sekarang untuk bikin roti ya. Dengan kemajuan teknologi. Ya, terus apalagi? Yang ada dalam kamar kalian itu yang dekat-dekat di kamar kalian di rumah ada apa? AC tadi, terus apa lagi? Lampu tidur, terus kipas angin, apa? Oh, cas HP dah, berarti tidur sama HP-nya dong. Ya, HP juga termasuk benda elektronik ya. Nah, itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih akan melanjutkan membahas tentang mencari informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dan juga membuat rangkaian listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada 4 yang IPA melalui kegiatan eksperimen. Jadi kalian nanti akan bereksperimen, melakukan percobaan. Kalian akan mampu menganalisis komponen listrik apa yang digunakan pada rangkaian listrik. Apa komponen listrik? Komponen itu berarti alat-alat listrik apa nanti yang akan kalian gunakan dalam praktek, dalam eksperimen. Kayak butuh apa semua di dalam. Nanti kalian sendiri yang tuliskan dalam penelitian ya. Ada nanti di sesi praktek kita. Jadi kalian mampu nanti menentukan oh ternyata alat ini yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri. Terus untuk membuat rangkaian paralel ternyata alat yang ini yang digunakan. Itu namanya komponen listrik. Yang kedua, melalui kegiatan eksperimen itu kalian mampu mengidentifikasi fungsi dari komponen listrik. Contoh, kabel itu fungsinya untuk apa di dalam rangkaian listrik. Jadi nanti kalian coba-coba aja buktikan kabel ini kalau saya copot apa yang terjadi. Terus lampu itu fungsinya sebagai apa di dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi nanti kalian akan diskusikan dalam kelompok, kemudian kalian akan menemukan sendiri jawabannya. Terus yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen, kalian akan berdiskusi, kalian akan bereksperimen, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri serta perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi apa bedanya rangkaian listrik seri dengan paralel? Melalui eksperimen ada panduannya nanti kalian akan dipandu. Terus yang keempat, melalui kegiatan eksperimen itu kalian bisa merangkai rangkaian listrik. Jadi kalian sudah mampu nanti praktek sendiri di rumah, bisa dengan mengajak adik, mengajak kakak, sini kak, ya. Kita coba bikin rangkaian listrik. Nah itu hal yang menyenangkan yang bisa dicoba juga di rumah nanti. Ya, alat-alatnya tidak mahal, ya. Nah next, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia-nya, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan membaca, nanti ada teks yang kalian akan baca. Peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi isi teks eksplanasi ilmiah dari teks yang dibaca. Apalagi itu mengidentifikasi, mencari tahu, betul ya, kita mencari tahu. Terus yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab. Ada tanya jawab nanti guru dan siswa. Kalian mampu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan dalam debat. Jadi kalian mampu mengidentifikasi isi dari teks eksplanasi
biar kalian mampu menjawab pertanyaan dari saya dengan tepat. Oke? Nah, sekarang perhatikan teks yang akan saya tampilkan di layar. Kalian saya beri waktu beberapa menit untuk membaca. Silakan. Baterai pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alessandro Giuseppe Antonio Anastasia Volta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alessandro Volta. Dia merupakan seorang profesor fisika yang mengajar di sekolah Italia. Kecintaannya terhadap ilmu sains membuatnya terus berupaya melakukan berbagai penelitian yang berhubungan dengan ilmu fisika. Oke, paragraf kedua oleh Virgi. Pada tahun 1800, Alessandro Volta melakukan percobaan untuk mengembangkan baterai. Melalui percobaannya, Alessandro Volta berhasil membuktikan bahwa teori galvanik mengenai efek kejutan karena kodok adalah salah. Berdasarkan hasil penelitiannya, Alessandro Volta menjelaskan bahwa efek kejutan tersebut sebenarnya merupakan efek yang didapat dari hubungan antara dua logam tak sejenis pada pisau berat galvani dengan kaki katak yang bertindak sebagai konduktor listrik. Melalui percobaan itu pula, akhirnya Alessandro Volta berhasil menciptakan baterai pertama buatannya. Baterai tersebut diberi nama baterai Volta Beware. Baterai pertama ciptaan Alessandro Volta menjadi acuan dalam perkembangan teknologi baterai hingga sekarang. Oke, ini salah satu contoh teks eksplanasi. Sekarang saya mau bertanya. Dari teks eksplanasi yang kalian sudah baca tadi yang diwakili oleh Clay dan juga Virgi untuk membacakan, silakan kalian amati. Kira-kira dari bacaan tadi itu yang dijelaskan siapa sih Alessandro Volta? Silakan angkat kalian. Siapa Alessandro Volta tadi di dalam bacaan? Dia adalah? Hah? Siapa Alessandro Volta? Clay? Penemu baterai. Benar sekali, itu jawabannya ya. Jadi Alessandro Volta adalah penemu baterai. Akilas apa tadi Alessandro Volta? Ya, penemu baterai yang pertama kali ya. Nah, terus yang kedua dari bacaan tadi, bagaimana proses awal baterai ditemukan oleh Alessandro Volta? Apa yang dia lakukan untuk menemukan baterai? Yes, melakukan apa tadi Virgi? Melakukan percobaan. Awalnya dia melakukan percobaan, terus menemukan bahwa gimana? Teori galvani mengenai efek kejutan kodok adalah salah. Ya, menemukan bahwa teori galvani tentang efek kejutan eksplosi itu ternyata salah. Nah, lalu Alessandro Volta kemudian berhasil membuat baterai pertama ciptaannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi awalnya si galvani tadi, Alessandro Volta ini dia melakukan percobaan. Dari beberapa percobaan yang dia lakukan, kemudian dia menemukan bahwa ternyata si teorinya galvani tadi itu tidak benar tentang efek kejutan kaki kodok. Nah, Alessandro Volta itu lalu menjelaskan bahwa sebenarnya efek yang didapat itu adalah efek dari dua logam yang sejenis atau dari pisau beda galvani dengan kaki katak yang bersifat sebagai konduktor listrik. Kira-kira kayak gitulah ya dari teks eksplanasi ini tentang bagaimana awal mula si Alessandro Volta menemukan baterai. Nah, terus pertanyaan saya yang terakhir ini bebas saja kalian jawab. Silakan kalian pikirkan. Menurut kalian apa yang terjadi jika baterai itu tidak pernah ditemukan? Ayo, langsung. Baterai itu kalau tidak pernah ditemukan apa yang terjadi di dunia kita saat ini? Tidak ada? Tidak ada penerangan. Oke, good. Satu jawaban. Apa lagi? Kalau baterai tidak pernah ditemukan? Ayo. Apa?
Kalau baterai tidak pernah ditemukan, apa yang terjadi? Vino, kalau kamu di rumah tidak punya baterai di dalam perangkatmu, apa yang terjadi? Nah, tidak bisa bermain video game karena main video game di HP. HP punya baterai. Terus motor, mobil itu punya baterai nggak? Bensin katanya punya baterai nggak? Ada yang tadi jawab iya punya. Baterai itu bukan ya aki, betul sekali akinya, aki mobil ya. Nah coba kalau tidak ada baterainya, apakah masih bisa di start kalau pagi hari oleh orang tuanya? Tidak ya, tidak bisa. Kalau motor kan masih bisa digedor-gedor itu ininya, apa namanya itu starternya ya. Nah tapi kalau mobil itu kan nggak ada starter manualnya, dia harus dikontak. Kontaknya itu langkah pertama menggunakan baterai dari arus listrik dari aki ya, penyimpanan. Nah jadi adik benar, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada baterai, maka yang terjadi adalah tidak bisa tadi main video game, mobilnya nggak bisa nyala. Apalagi mobil listrik kira-kira masih bisa nggak dipakai? Nggak bisa ya. Nah dengan adanya penemuan dari galvanik berarti ditemukan bahwa ternyata di masa kita saat ini itu hampir semua perangkat menggunakan baterai. Nah ini Pak Im akan jelaskan sedikit lagi tentang teks eksplanasi yang tadi. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang berisi tentang fakta terkait dengan suatu proses atau suatu kejadian yang nyata tentang ilmu pengetahuan. Itu adalah teks eksplanasi. Berisi informasi fakta atau yang sebenarnya. Ya. Nah terus bagian teks eksplanasi ilmiah ada apa? Pernyataan umum, deretan penjelas dan kesimpulan. Kalau Pak Im punya 5 paragraf yang kita sudah pelajari, pernyataan umumnya ada di paragraf mana? Pertama, kesimpulannya ada di terakhir. Berarti deretan penjelasnya berapa paragraf? Ya, 3 paragraf di tengah. Betul sekali. Itu bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, terus topik permasalahan. Ini untuk menemukan informasi yang tadi yang kalian lakukan di awalnya, bahwa topik permasalahan itu bisa ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Yang kedua, kalian juga bisa menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya tarik simbah seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan ya. Nah, kalian harus terus berlatih, banyak membaca. Teks eksplanasi itu sangat bagus kita baca karena menambah wawasan kita tentang hal-hal yang bersifat teknologi, tentang penemuan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian yang menjadi penemu, ya, menemukan satu teknologi baru atau dikembangkan dari teknologi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Ya. Nah, terus penelitian tentang rangkaian listrik. Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang benda-benda listrik. Kalau sekarang mana ada acara tentang rangkaian listrik sebelumnya? Rangkaian listrik belum pernah? Yakin belum pernah. Kalau Pak bilang rangkaian seri, rangkaian paralel pernah dengar? Pernah. Nah itu namanya rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu bukan hanya rangkaian listrik yang di rumah-rumahan kita atau di perkantoran atau di rumah sekolah, tapi termasuk rangkaian listrik yang sederhana ya, rangkaian listrik seri dan paralel ya. Nah, rangkaian listrik di sini materinya Pak jelaskan dulu sedikit sebelum kita masuk di LKPD bahwa rangkaian listrik itu terbagi dua, ada namanya rangkaian listrik terbuka, ada namanya rangkaian listrik tertutup. Terbukanya itu ini adalah apa? Saklar, terus kali ini adalah saklar. Ketika saklarnya terbuka atau tidak tersambung, maka rangkaian listrik itu tidak dialiri arus listrik sehingga jadinya lampunya menyala atau mati. Nah, lampunya mati ya, karena saklarnya dalam posisi terbuka atau tidak terhubung. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah rangkaian listrik tertutup. Berarti posisi saklarnya terhubung ya. On, posisi saklarnya on. Kalau dia posisi saklarnya on, berarti lampunya akan nyala. Ini dua
dasar tentang rangkaian listrik ya, rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Nah, next. Rangkaian tertutup itu semua komponen rangkaian listrik dibedakan menjadi dua dari rangkaian listrik tertutup tadi, ada rangkaian listrik paralel dan ada rangkaian listrik seri. Kalau seri ini susunannya seperti ini, kalian akan lebih banyak tahu nanti di praktek, di eksperimen. Kemudian paralel, kalau paralel ciri khasnya adalah dia kabelnya disusun. Coba kalian lihat ya, seri ini disusun bagaimana? Kalau paralel dia ada cabangnya. Oke, disusun bercabang. Kalau rangkaian seri dia disusun secara berderet, tidak butuh cabang gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk dalam percobaan. Kita akan masuk dalam percobaan. Sebelumnya kita sudah membagi kelompok ya, sudah punya kelompok masing-masing dan kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Semua juga sudah hadir dalam kelompoknya, berarti harusnya eksperimen kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Pak Aib akan membagikan LKPD. Ini panduan dalam kelompok ya. Silakan lihat dulu LKPD-nya. Satu LKPD untuk satu kelompok. Nanti kalian akan lihat bersama. Oke, coba buka dulu di halaman yang kedua setelah sampul. Ini ada kompetensi dasar, materi IPA dan juga ada tujuan pembelajaran. Terus berikutnya, dibuka halaman berikutnya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengikuti semua langkah-langkah yang ada di sini. Baca dengan cepat apa alat dan bahan yang kalian butuhkan nanti. Kemudian ada di situ rangkaian yang pertama adalah rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Kalian akan membuat rangkaian seperti ini. Kalian tinggal merangkai. Pak Aib itu sudah siapkan alat dan bahannya. Kalian tinggal merangkai saja. Terus setelah merangkai dua rangkaian ini, kalian nanti akan mengisi lembar pengamatan. Nah, supaya cepat, dalam kelompok nanti ada 2 orang yang membuat rangkaian seri, ada 3 orang sisanya yang membuat rangkaian paralel. Karena paralel ini lumayan banyak cabang-cabangnya ya. Nah, kalian tinggal hubungkan nanti di dalam kelompoknya. Jadi 2 orang membuat rangkaian listrik seri, 3 orang membuat rangkaian paralel. Setelah dibuat, kalian jangan tinggal di situ. Kita langsung akan melakukan pengamatan. Jadi baca dari tabel awal sampai tabel akhir apa yang diminta kalian untuk lakukan. Ya, misalnya yang pertama pada saat rangkaian listrik seri ya, di rangkaian listrik seri, saat saklar berada pada posisi on, maka lampu mana yang menyala. Nah, sebelumnya kita lihat dulu rangkaiannya. Lampu 1 itu adalah lampu yang paling dekat dengan baterai. Paling dekat dari baterai itu lampu 1, berarti yang ini ya, yang dimaksud dengan lampu 1. Ini lampu 2. Sama dengan rangkaian paralel yang dekat dengan baterai itu adalah lampu 1, yang jauh dari baterai itu lampu 2. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, jelas ya tentang instruksi di LKPD. Kalian kerjakan secara berkelompok nantinya. Oke, ini saya membagikan rangkaian listrik seri dan paralelnya. Kalian akan kerjakan. Ini paralel, kalau yang ini seri. Ya, bahannya sudah saya pisahkan, kalian tinggal ulangi. Terus kelompok 2 ini alat dan bahannya. Ini rangkaian listrik seri, kalian buatnya nanti di sini. Ini rangkaian listrik paralel. Belum dikerjakan ya? Ini rangkaian listrik seri, ini rangkaian listrik paralel. Oke, Pak Ayu mau kasih bimbingan sedikit untuk membuat rangkaian listriknya. Ini kabelnya kan sudah ada yang bercabang seperti ini ya. Untuk
untuk rangkaian listrik paralel. Coba perhatikan semuanya dulu rangkaian listrik paralel ya. Ini sudah ada yang saya buat bercabang. Seperti ini kalian tinggal hubungkan nanti. Yang bercabang ini ada di bagian atas dan bawah. Nah, kalian tinggal hubungkan nanti dengan saklar. Kalau saklar yang kakinya 2 berarti tinggal satu yang kalian mau pasang ya, dicantolin kabelnya. Tapi kalau misalnya saklarnya itu yang kakinya 3, berarti kalian ikatnya di kaki yang paling tengah. Pak Aib tadi sudah bantu di paling ujung. Kalian ikatnya di tengah. Oke? Ikat di tengah ya. Susunannya sama dengan yang ada di LKPD. Ada pertanyaan untuk rangkaian? Bisa ya? Kalau rangkaian seri ada pertanyaan? Rangkaian seri sama dengan dia, tinggal kalian sambungkan baterai ke saklar, saklar ke lampu, dan hubungkan kabelnya yang benar supaya menyala. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan dikerjakan rangkaiannya. Perhatikan ininya, nak. Perhatikan itunya. LKPD-nya. Sesuaikan gambarnya. Sudah bisa menyala? Coba lihat. Ini sudah nyala. Coba. Wih, keren. Yang ini sudah nyala juga. Oke. Good job. Ini belum. Ini kasih ke dalam. Yang ini kasih. Dibuka dulu ini. Ini harus ke sini. Gabung dengan ini, dengan kelompoknya. Gimana? Sudah nyala kan? Sementara Sristi bisa sambung yang ini. Masukkan yang ini. Kenapa kesan? Akhirnya apa sempatnya? Oh iya, agak panas biasanya. Boleh diganti. Yang lampunya bermasalah bisa ganti di sini. Oke, Bin, kembali Bin. Akil anak, ya. Vino jangan begitu tangannya dong, Vin. Vin. Sobat listrik. Ikut diskusi nak. Ya, stop kontak untuk manis. Sudah jadi. Sudah nyala dua-duanya, Dit? Mana? LKPD-nya dilengkapi ya. 5 menit lagi. Oh,
Sudah? Kesini tuh bisa. Rangkaian listrik, cara menyusun komponennya. Apakah komponennya itu disusun sejajar atau bercabang ke bercabang? Akila ikut diskusi saja. Jangan bersendiri. Ini nggak boleh. Pak, itu di mana ya? Ya, sudah ditulis semua? Yang mana yang kalian cari namanya? Oke. Silakan ditulis. Kalian tulis. Langsung satu blok secara jalan itu tingkat leher rangkaiannya. Ya? Gimana? Iya. Kenapa ada kata leher? Silakan diskusikan jawabannya, Tim. Kalian yang bisa boleh 3 orang. Boleh juga semuanya bicara. Oke, sudah? DC, Dita, diskusikan dong. Kenapa udah cari situ? Boleh sih. Sudah? Lebih baik lebih sedikit. Kalian udah di tempatnya dong? Di sana kelompok 1 sudah selesai. Ayo kelompok yang lainnya cepat. Lebih bantu soalnya harus diskusikan. Yang ini boleh langsung diisi. Apa komponennya? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Sampai diisi ya. Yang ini juga ini dipikirkan. Dita mana Dita? Nih, ini komponen listrik. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Itu aja. Sabar.
Lalu kelompok 2 sudah bagi tugas ya dan kelompok siapa yang akan maju untuk presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Oke, yang lainnya kelompok 2 dan kalau ribut dihargai kelompok yang mana? Di depan pada sini. Oke, silakan. Selamat pagi, ini adalah diskusi dari posisi saklar. Saklar berada pada posisi on, lampu yang menyala lampu 1 dan 2, lampu yang mati tidak ada. Saklar berada pada posisi off, lampu yang menyala tidak ada, lampu yang mati 1 dan 2. Oke, dicocokkan jawabannya ya. Lanjut. Pada saat saklar berada pada posisi on, kemudian lampu 1 dicabut, maka kondisi lampu 2 adalah empat. Pada saat saklar berada pada posisi on, kemudian lampu 2 dicabut, maka kondisi lampu 1 adalah Oke. Keras-keras soalnya. pengamatan harga listrik posisi saklar 1 berada pada posisi on, saklar 2 berada pada posisi on, lampu yang menyala lampu 1 dibuka, lampu yang disuai, saklar 1 berada pada posisi on, saklar 2 berada pada posisi on, lampu yang menyala lampu 1, lampu yang mati lampu 2. Saklar 1 berada pada posisi on, saklar 2 berada pada posisi on, lampu menyala lampu 1, 2 lampu yang mati lampu 1. Saklar 1 berada pada posisi on, saklar 2 berada pada posisi on, lampu yang menyala tidak ada, lampu yang mati lampu 1 dan 2. Oke. Lanjut. Menerima pada saat saklar 1 dan saklar 2 berada pada posisi on, kemudian lampu 1 dicabut, maka kondisi lampu 2 adalah menyala. Fenomena pada saat saklar 1 dan saklar 2 berada pada posisi on, kemudian lampu 2 dicabut, maka kondisi lampu 1 adalah menyala. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel berdasarkan hasil eksperimen dan pengamatan. Nomor 1, cara menyusun komponen listriknya. Rangkaian seri tidak mempunyai cabang dan dipasang berderet. Rangkaian paralel mempunyai cabang. Nomor 2, jika saklar dalam posisi on dan salah satu lampu dicabut, maka kondisi lampu yang lainnya rangkaian seri mati, rangkaian paralel menyala. 3, kondisi lampu 1 menyala, rangkaian seri redup, rangkaian paralel terang. 4, perbandingan jumlah komponen yang digunakan. Rangkaian seri lebih sedikit, rangkaian paralel lebih banyak. 5, perbandingan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian. Rangkaian seri lebih hemat, rangkaian paralel mempunyai biaya yang lebih besar. Berdasarkan hasil pengamatan, tuliskan nomor dan hasil komponen listrik yang digunakan pada rangkaian listrik seri dan paralel sederhana. 1. Saklar berfungsi sebagai penyala dan mematikan lampu. 2. Kabel berfungsi sebagai pengalirkan arus listrik. 3. Baterai berfungsi sebagai sumber pengaturan listrik. Berfungsi sebagai sumber cahaya listrik. 5. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Ada yang berbeda jawabannya? Ada pastinya ya. Silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 semuanya maju.
Saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala lampu on. Dan lampu yang mati lampu on. Saklar 1 berada pada posisi on. Saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala tidak ada. Lampu yang mati lampu tadi dan lampu. Pada saat saklar 1 dan saklar 2 berada pada posisi on, kemudian lampu 1 dicabut, maka posisi yang kedua adalah lampu menyala. Pada saat saklar 1 dan saklar 2 berada pada posisi on, kemudian lampu 2 dicabut, maka posisi yang 1 adalah lampu menyala. Sekarang dengan komputer listrik, rangkaian listrik disusun secara berderet, rangkaian paralel disusun secara bersama. Jika saklar dalam posisi on dan salah satu lampu ditaruh, maka untuk lampu lainnya rangkaian seri mati semua, rangkaian paralel tetap menyala. Posisi lampu saat menyala, rangkaian seri untuk rangkaian paralel perbandingan jumlah komponen yang digunakan. Rangkaian seri lebih pakai sedikit, rangkaian paralel lebih banyak. Perbandingan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian. Berdasarkan perbandingan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit, rangkaian paralel lebih banyak. Berdasarkan menurut istilah dalaman dan fungsi komponen listrik yang digunakan dalam kasus ini pada saklar fungsi sebagai pembungkus dan menghubungkan aliran listrik baterai. Ini sebagai sumber daya listrik. Kabel berfungsi sebagai tempat menyalurkan listrik. Lampu berfungsi sebagai penghasil cahaya. Ya. Oke, kita udah kelas untuk kelompok 2. Contoh main di Islam. Terakhir kelompok 3. Silakan. Selamat pagi. Mengamankan rangkaian listrik dari posisi saklar. Saklar berada pada posisi on. Lampu yang menyala, lampu 1 dan lampu 2. Lampu yang mati tidak ada. Saklar berada pada posisi on. Lampu yang menyala tidak ada. Lampu yang mati, lampu 1 dan lampu 2. Nomor 3. Pada saat saklar berada pada posisi on, kemudian lampu 1 dicabut, maka kondisi yang kedua adalah Pada saat saklar berada pada posisi on, kemudian lampu dicabut, maka kondisi lampu 1 adalah Pengamatan rangkaian listrik paralel. Saklar 1 berada pada posisi on, saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala L1 dan L2, lampu yang mati tidak ada. Nomor 2, saklar 1 berada pada posisi on, saklar 2 berada pada posisi off. Lampu yang menyala, lampu 1, lampu yang mati, lampu 2. Nomor 3. Saklar 1 berada pada posisi off, saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala L2, lampu yang mati L1. Nomor 4. Saklar 1 berada pada posisi off, saklar 2 berada
rangkaian listrik seri dan paralel berdasarkan hasil eksperimen dan pengamatan. Nomor 1, cara menyusun komponen listriknya. Rangkaian seri dipasang berdiri tanpa cabang. Rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga membentuk cabang. Jika saklar dalam posisi on dan salah satu lampu dicabut, maka kondisi lampu yang lainnya rangkaian seri akan mati, rangkaian paralel tetap menyala. Kondisi lampu saat rangkaian seri lebih redup ketika menyala, rangkaian paralel lebih lama akan menyala. Perbandingan juga komponen yang digunakan. Rangkaian seri lebih sedikit, rangkaian paralel lebih banyak. Nomor 5. Dibandingkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian. Rangkaian seri lebih hemat, rangkaian paralel lebih boros. Berdasarkan hasil pengembangannya, tuliskan cara dan fungsi komponen listrik yang digunakan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Sederhana. Nomor 1, saklar berfungsi sebagai pengisian yang digunakan pada arus listrik. Nomor 2, kabel yang berfungsi sebagai media penyambung arus listrik. Nomor 3, lampu berfungsi sebagai pengganti aliran listrik. Nomor 4, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nomor 5, kedudukan lampu berfungsi sebagai tempat lampu berlaku. Oke, kita kasih terus kelompok semuanya. Oke, semua kelompok sudah lanjut presentasi, hasilnya tidak bagus-bagus. Kita cek dulu hasil sudah presentasi, ini sudah selesai kita lakukan. Nah, terus dari hasil eksperimen tadi yang kalian temukan dalam percobaan yang kalian lakukan, kalian sudah coba matikan saklar, nyalakan saklar. Ternyata di rangkaian seri saat saklarnya on terus lampunya salah satunya dicopot, maka yang lainnya akan mati juga. Tapi kalau di rangkaian paralel, dua-duanya saklarnya on terus satu lampunya dicabut, maka yang satunya akan tetap menyala ya, akan tetap menyala. Nah, next. Ini tadi rangkaian seri yang kalian lakukan dalam kelompok, bahwa rangkaian seri itu disusun berderet atau sejajar, tidak bercabang ya, tidak memiliki cabang. Ini sudah kalian temukan di dalam kelompok. Ciri-cirinya, rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut padam. Jadi kalau tadi ini dicabut, maka yang lainnya juga akan padam. Nah, terus di rangkaian paralel, ini rangkaian listrik di mana alat listriknya disusun bercabang. Ini ada cabang ya. Ada dua saklar yang dipasang di rangkaian yang kalian buat, lalu dibikin bercabang. Kalau tidak bercabang kan harusnya gini saja, lurus kayak seri ya. Nah, tapi kayaknya ada cabangnya ke sini, makanya disebut bercabang. Ya. Terus pada rangkaian listrik paralel, jika aliran listrik salah satu alat listriknya diputus, misalnya bola lampu yang dicopot, maka yang lain tetap menyala. Kalau lampu satunya yang dicopot, lampu dua tetap menyala. Kalau lampu dua yang dicopot, lampu satunya tetap menyala. Ya. Terus perbedaannya tadi kalian sudah temukan di dalam kelompok, semuanya sudah benar. Rangkaian listrik seri itu disusun berderet dan bercabang. Kalau paralel dia disusun sejajar. Lalu lampu yang ada di rangkaian listrik seri saat saklarnya dalam kondisi on, kemudian salah satu lampu dicabut, dia akan mati. Tapi kalau di rangkaian paralel, yang lainnya tetap menyala. Kondisi lampu saat dinyalakan dalam rangkaian seri itu redup, rangkaian paralel terang. Lalu komponen listrik yang dipakai di rangkaian seri lebih sedikit kabelnya, simpel jaringannya. Kalau di rangkaian paralel lebih banyak komponennya, saklarnya ada dua.
Kalau rangkaian seri berapa saklarnya? Cuma satu ya. Kalau seri, kalau paralel 2. Lampunya sama-sama 2. Tapi kabelnya mana lebih banyak? Seri apa paralel? Paralel ya. Nah, terus tentu saja kalau komponen listrik yang dibutuhkan itu lebih banyak, maka biayanya juga pasti lebih banyak ya. Jadi rangkaian seri karena sedikit komponennya lebih murah dibanding rangkaian paralel. Nah, ini tadi yang kalian sebutkan di akhir, ada 5 komponen listrik utama. Ada baterai sebagai sumber energi listrik. Kemudian kabel berfungsi sebagai penyalur arus listrik. Lalu yang ketiga ya, lampu berfungsi sebagai komponen listrik penghasil cahaya. Tadi kalian sudah catatkan. Lalu saklar fungsinya sebagai penghubung atau pemutus arus listrik. Dan yang terakhir juga lampu berfungsi sebagai tempat meletakkan lampu. Ya. Oke, berikutnya silakan siapkan HP-nya, Google Form, kita akan kerjakan soal. Ini linknya, kalian kerjakan ada 10 nomor, ini dikerja mandiri, tidak kerja sama. Dikerjakan mandiri di Google Form-nya. Silakan. Hanya 10 nomor ya. Bisa masuk s.id/p-nya besar ppl. Sudah? Selesai? Silakan dikirim. Nah, sudah boleh langsung dikirim, boleh. Baik, cek ada Google Form-nya di sini ya. Yang sudah mengirimkan. Belum ada sih kirim. Yang sudah selesai boleh langsung dikirim kan? Hanya 10 nomor ya. Silakan dikirim. Kok. Materi yang gitu ya. Jadi bersama. Sudah? Silakan kalau sudah boleh dikirim. Kalau sudah selesai silakan dikirim. Sudah? Sudah ada yang masuk 5 jawaban.
Masih 10 orang lagi. Ayo. Sudah ada 6 orang. 9 orang. Oke, sudah 10 orang. Masih 5 lagi yuk. Silakan boleh dikirim. Kalian bisa lihat langsung hasilnya ya. Bisa lihat langsung hasilnya sebagai bahan refleksi dan penilaian. 4 orang lagi yuk. Oke, masih ada 3 orang lagi. Sudah ada 12 yang masuk. 2 lagi. Ya, 1 lagi. Siapa the last one? Kalian bisa lihat langsung hasilnya ya di dalam. Yang tuntas itu berarti yang 8 benar. 8, 9 dan 10. Yang 7 dan 6 ini ada 2 orang. Itu berarti masih banyak salah. Perlu belajar lagi. 1 lagi siapa yang berkirim? Akila ya. Kalau sudah selesai Akila langsung dikirim ya. Yang sudah selesai kirim HP-nya ditaruh kembali di tasnya. Ditaruh dulu. Virgi dan ini taruh dulu HP. Dalam nasi. Diamankan dulu HP. Akila, kecuali Akila yang masih mengerjakan. Sudah nomor berapa Akila? Oke, sudah dikirim. Oke, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kalian pelajari? Ya, tentang rangkaian listrik. Kalau di bahasa Indonesia tadi tentang teks eksplanasi. Apa yang sudah kalian ketahui tentang rangkaian listrik? Apa yang sudah kalian ketahui tentang rangkaian listrik tadi? Yaitu rangkaian seri dan paralel. Lalu kalian juga sudah mengetahui perbedaannya ya, perbedaan antara rangkaian listrik, seri dan paralel. Apa yang paling kalian senangi? Apa yang paling kalian senangi dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dari awal sampai akhir bagian mana yang paling kalian suka? Pas merangkai maupun rangkaian, berarti senang ya dengan rangkaian. Pas bagian apa? Yang paling disenangi? Ya, merangkai juga. Di sini merangkai juga. Terus saat diskusi menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Dibanding kerja sendiri mungkin akan lama ya. Nanti kalian bagi 2 jobnya, ada yang bikin rangkaian seri, ada yang paralel. Kalau kalian kerja sendiri mungkin akan selesai tapi butuh waktu yang lebih lama. Baik, saya tunjuk. Jadi merangkai itu menurut saya memang paling menyenangkan. Nah, next, apa yang belum kalian pahami? Yang belum kalian pahami, tadi Dita dan Vino agak lama menyala lampunya. Apa yang belum dipahami tadi di sana? Atau justru bisa jadi loh, karena tadi ada kegagalan, bisa jadi justru lebih paham kan? Nah, sekarang Vino, apa yang Vino tadi belum paham? Tentang kenapa bisa kabelnya yang tidak berfungsi gitu ya? Akhirnya ngasih kabelnya. Oke, itu teknis ya, bukan masalah pemahaman. Tapi itu namanya Vino ya. Vino itu namanya troubleshoot. Jadi kalau ketemu suatu waktu bisa jadi disambung langsung ternyata tidak bisa. Berarti kabelnya bermasalah. Kita ganti kabel. Kalau yang lain ada yang menemukan kesulitan? Enggak ya, aman ya. Berarti lumayan gampang pelajaran hari ini. Oke. Menurut kalian apa kalian dan kekurangan kegiatan pembelajaran yang kayak tadi? Langsung praktek. Kalian jadi kekurangannya dari segi waktu mungkin atau apa? Menurut kalian? Kelebihannya adalah lebih paham bis. Terus apa lagi kelebihannya? Tadi bisa membuat lebih paham. Atau kekurangannya apa kalau kita bekerja seperti tadi? Menurut kalian ada kan kekurangannya? No idea. Berarti Pak Iwan positif gimana tadi? Ribut karena diskusi. Oke, yang memang suka sendiri-sendiri saja suka dia mungkin gak terlalu suka kalau bersosialisasi gitu ya. Tapi poin pentingnya dari diskusi juga bisa lebih memudahkan tuh, tugasnya lebih cepat selesai.
selesai. Tadi lebih menarik katanya Virgil lebih paham ya. Good. Nah, materi kita berikutnya sambungan dari ini rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi di pertemuan berikut itu kita akan membuat lagi rangkaian campuran. Jadi campuran listrik seri dan paralel. Next pertemuan ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan satu jam pembelajaran. Sekarang kita mau berdoa dulu menutup pembelajaran kita dalam doa. Pak Ayu bisa tolong film untuk kita berdoa. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Tapi kalau pulang jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Lalu jangan lupa selalu belajar di rumah, patuhi orang tua ya. Jangan macam-macam sama orang tua. Ikuti apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah dan jangan lupa untuk selalu belajar. Oke, pembelajaran kita selesai. Sampai jumpa.